kami sebenarnya sebenarnya kami ucapkan terima kasih dulu buat bunda-bunda yang udah meluangkan waktu nih ya buat meluangkan waktu untuk upgrade diri nih ya bersama Kairin, bersama Bunda Evi nanti gitu ya. Jadi jempol banget deh ya bunda-bunda, insya Allah kajian kita hari ini penuh berkah ya, penuh manfaat insya Allah. Jadi terima kasih banget gitu ya buat bunda-bunda yang udah berdedikasi gitu ya untuk update skill diri, update ilmu buat mempersiapkan menikah rasa jannah. Tapi BTW di sini kayaknya campur-campur ya. Boleh dong siapa yang masih single lillah di sini silakan isi di room chatnya ya, biar nanti Bunda Evi tahu nih ya, ada berapa yang single, ada berapa yang sudah berumah tangga gitu ya. Jadi kita sama-sama mempererat nih Bun, biar sama-sama belajar gitu ya. Wah, Masya Allah Bunda Yuniar nih ya, single lila nih ya. Wah, Masya Allah ya, bunda-bunda di sini keren-keren nih. Oke, sebelum memulai materi hari ini, mungkin Kak Min mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, insya Allah saya Kak Min Wulan, gitu ya. Selama 2 jam ke depan sampai jam 12, insya Allah akan Kak Min bantu untuk memandu acara Zoominar dan membersamai bunda-bunda untuk upgrade diri hari ini bersama Bunda Evi. Ya. Oke, untuk mempersingkat acara gitu ya, kita langsung aja. Saya ingin memperkenalkan, membacakan CV-nya Bunda Evi hari ini. Beliau bunda yang dari 4 anak gitu ya. Ada Pambayun, ada Salma sama Silmi, dan ada Razi. Benar ya Bunda Evi ya? Benar banget. Oke. Beliaunya ini juga sebagai seorang influencer dan kalau misalkan Kak Min spill nih ya, ternyata Bunda ini concern banget untuk ngebahas tentang pernikahan, tentang ta'aruf, tentang tips-tips parenting dan juga memilih jodoh terbaik nih ya buat tim single lillah gitu ya. Dan beberapa juga ada review buku dan menceritakan tentang perjalanan keluarga kecilnya gitu ya. Jadi Masya Allah banget nih Bunda Evi gitu ya. Mungkin kalau misalkan bunda-bunda mau ada pertanyaan nanti mungkin bisa dikumpulkan dulu ya. Nanti kalau misalkan udah kami buka boleh tuh ya chat aja di kolom komentar paling banyak-banyakan gitu ya. Oke, untuk membuka acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga Allah memberikan berkah, semoga Allah menyertai proses belajar dan update diri kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Bunda Evi, Kak Min persilakan. Silakan Bunda. Ya, baik. Tadi belum diizinkan unmute. Cek suara dulu. Suara saya masuk? Terdengar? Bisa dibantu? Terdengar ya, Kak Ulan? Terdengar ya? Suaranya Bunda Evi belum terdengar jelas, Bunda. Gitu. Pak, nggak usah pakai mic ya? Pakai mic. Sih, belum uji coba. Tapi di komen udah terdengar sih ya? Sudah terdengar, alhamdulillah. Kalau ada problem, bisa disampaikan langsung ya, biar segera ditangani. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga saya bersyukur ya, terima kasih buat Kak Ulan dan juga tim Hairin. Bacanya gimana sih? Hairin Bunda. Hairin ya. Tim Hairin sudah berkenan gitu ya mengundang saya untuk berbagi cerita sama
ibu-ibu dan juga single lila. Insya Allah tadi ada single yang ya Kak. Ada yang masih single, banyak yang masih ibu-ibu juga, banyak yang udah ibu-ibu juga itu ya. Jadi senang sekali berkesempatan hadir di sini. Tadi saya sudah cukup menyimak tadi ya, ternyata pesertanya banyak ya, bentar. Pesertanya banyak dari luar kota gitu ya, luar kota saya maksudnya. Saya kan di Bogor, ada yang dari Bogor nggak? Banyak sekali, jauh sekali ya, jauh-jauh, Masya Allah gitu ya. Saya kembali mengingatkan mungkin ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kita sama-sama meluruskan niat gitu ya. Karena kan apapun itu, ketika kita niatkan untuk kebaikan gitu ya, untuk belajar, dan insya Allah nanti yang saya bahas juga di bahasan saya gitu ya. Ketika kita niatkan untuk belajar, apalagi ini pernikahan ya, bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah, nah insya Allah akan bernilai pahala yang pertama, yang kedua ya tentu saja kita akan mendapatkan ilmu insya Allah gitu ya. Gitu. Yang kedua-duanya insya Allah berbuah pahala juga itu. Tadi sudah perkenalan, sudah dikenali sama Kak Wulan. Perkenalan Khairin juga udah ya. Masya Allah nih kayaknya sengaja ngundang saya ya, karena anak saya kan 3 cewek. Itu paling suka itu sama brand-brand hijab gitu ya, gamis gitu ya. Kayak sengaja nih biar kita tergoda ya. Insya Allah ya. Gitu. Tadi udah tahu juga, udah kepoin nih Wid ya. Udah tahu nama anaknya sama aktivitas saya, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya diperkenankan untuk sharing, untuk berbagi cerita, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat gitu ya. Tema yang akan saya bahas gitu ya, akan kita bahas di sini adalah menikah rasa jannah, ibu-ibu gitu ya. Dan teman-teman single lillah gitu ya. Pertama-tama tentu saja mungkin ini terdengar klasik, terdengar klise gitu ya. Kalau mau menikah itu biasanya kita menentukan apa sih? Tujuan gitu ya. Tujuan terdengar klise, tapi perlu kita ketahui ya, menentukan tujuan menikah itu sangatlah penting. Tidak hanya penting, tapi juga menentukan, bahkan menentukan masa depan kehidupan pernikahan kita gitu ya. Ketika kita menjalani, tujuan itu sangat menentukan gitu ya. Kenapa ini terdengar klise, namun ya sekali lagi itu adalah hal yang sangat penting gitu ya. Nah, kita nanti bisa merefleksikan kembali ya, karena kita, bagi saya itu ya, dan teman-teman yang sudah menikah, bisa kita refleksikan kembali ketika kemarin mungkin ada masih belum lurus gitu ya niatnya. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk dan merancang kembali tujuan menikah ya. Masih bisa diperbaiki kok itu ya. Kalau yang pada umumnya tuh biasanya apa sih? Pada umumnya tuh tujuan menikah tuh biasanya apa? Yang mau jawab. Tujuan menikah kalau secara umum ya, mungkin kalau secara awam gitu ya, itu kebanyakan mungkin karena naluriah semata yang pertama itu. Naluriah semata itu ya karena memang tuntutan hidup gitu ya. Hidup udah sekolah, udah kuliah misalkan ya, udah sekolah, udah kuliah, terus mau apa lagi, udah kerja, udah mapan, mau ngapain lagi? Itu kan sifatnya naluriah gitu. Dan juga memang fitrah manusia gitu ya. Fitrah manusia itu kan meneruskan keturunan gitu ya, atau menyalurkan hasrat seksual gitu, itu dengan menikah gitu ya. Bagi muslim tentu saja ya. Kalau bagi bukan yang muslim ya mereka bisa jadi bukan dengan menikah gitu. Atau misalkan kultur masyarakat ya. Kultur masyarakat. Jadi memang sudah menjadi kultur gitu, apalagi di Indonesia ya. Konon katanya tuh Indonesia tuh dijuluki sebagai negara maritim. Maritim tuh. Jadi maritime tuh. Seolah-olah tuh masyarakat tuh berhak menentukan seseorang tuh kapan untuk menikah gitu ya. Kalau udah pada usia tertentu udah langsung gitu ditanya kapan nikah gitu ya. Jadi itu salah satu faktor itu adalah kultur masyarakat itu ya. Menikah itu ya karena memang sudah menjadi kultur gitu ya. Yang ketiga ada juga yang terpaksa. Ada nggak menikah yang terpaksa? Dijodohkan mungkin, yang nauzubillah min zalik juga memang karena terpaksa, karena sudah terjadi sesuatu gitu ya, yang mengharuskan gitu ya, harus menikah, akhirnya tujuan nikah ya karena terpaksa. Ada kan gitu. Atau yang keempat karena memang bagian dari visi hidup, bagian dari misi hidup gitu ya. Menikah itu yang memang ini adalah bagian dari misi hidup saya, tujuan hidup saya gitu ya. Yang nanti ini ke depan akan sangat berpengaruh gitu ya. Nah, insya Allah kita bisa memfaktai hal-hal ini ya. Bagi orang-orang yang memang hanya menikah saja tanpa tujuan itu, nanti akan terlihat bagaimana mereka menjalani hidup gitu ya. Atau bahkan akhir dari pernikahannya tuh bisa jadi
bisa ditebak ya, kecuali memang dalam perjalanannya mereka memperbaiki diri. Nah, itu kan beda kasus lagi ya. Ini tadi secara umum ya tujuan-tujuan menikah. Lalu yang benar bagaimana teman-teman? Tujuan menikah yang benar itu adalah yang pertama, ini ada beberapa tujuan ya sebenarnya ya, kalau bagi kita seorang muslim itu yang pertama menikah itu adalah sebagai ibadah, ya, ibadah gitu ya. Dimana ibadah ini juga kan tujuan penciptaan manusia ya. Tujuan penciptaan manusia, bentar dulu ya, saya matiin kipas. Dimana tujuan penciptaan manusia itu kan juga untuk ibadah. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka menikah di antara itu adalah juga aktivitas ibadah. Yang kedua adalah bisa jadi untuk menjaga kehormatan. Di tengah-tengah hari ini, apalagi gempuran fitnah, pergaulan bebas, FWB tahu nggak? Friends with benefit gitu ya. Jadi mereka berteman tanpa status, tapi bisa jadi melakukan hubungan seksual gitu ya, tanpa ikatan gitu ya. Terus lagi yang baru-baru ini, kasus yang terbaru ini terkait LGBTQ gitu ya. Itu kan juga lagi marak, malah mau sedang mengadakan event besar ya, yang tadinya mau di Jakarta, tapi info terbaru katanya nggak jadi, hanya dipindah tempat. Tapi itu sebuah fenomena dunia yang kemudian perlu kita antisipasi itu ya. Salah satunya adalah menjaga kehormatan kita sebagai perempuan gitu ya. Laki-laki juga hari ini juga dituntut untuk menjaga kehormatan gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan menikah ya. Atau tadi menghindari zina, itu kan boleh-boleh saja kita menikah karena biar nggak zina gitu ya. Yang ketiga, tujuan yang ketiga itu adalah melahirkan generasi atau melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan itu adalah salah satu tujuan menikah ya. Terlepas nanti ketika menikah itu qada Allah ya, dikarunia anak atau tidak itu qada Allah gitu ya. Di luar kuasa manusia, di luar kuasa kita. Tapi salah satu tujuan menikah itu adalah melestarikan keturunan atau melanjutkan generasi tadi. Di tengah-tengah sekali lagi adanya ide child free gitu ya. Kita di Gempur juga sempat adanya isu child, sebenarnya masih sampai sekarang juga masih ada itu isu child free. Nah, ini bukan dari Islam ya, ibu-ibu. Ibu-ibu dan teman-teman semua, jadi ide child free itu bukan dari Islam gitu. Nah, yang keberapa nih? Selanjutnya adalah meraih samarah gitu ya. Samarah itu apa? Sakinah, mawadah, warohmah, ya. Ketenangan, ketentraman, kasih sayang gitu ya. Itu adalah sakinah, mawadah, warohmah, itu salah satu tujuan dari menikah gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi lah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan visi hidup yang tadi sempat saya singgung di awal. Salah satu tujuan itu adalah untuk menguatkan visi hidup, bagian dari misi hidup kita gitu ya. Menggenapkan separuh agama, entah itu mungkin ada juga visi dakwah gitu ya, sebagaimana para ambiya itu ya, Nabi Ibrahim gitu ya, itu kan menikah, Rasulullah juga gitu ya. Salah satu tujuan menikah adalah untuk menguatkan dakwah gitu ya, untuk menebarkan visi kebaikan, menebar manfaat yang lebih banyak, itu adalah dengan menikah. Nah, itu diantaranya tujuan yang benar gitu ya. Tujuan yang benar yang seharusnya kita tadi ya sekali lagi luruskan gitu ya. Lebih baik lagi kan ini kita tentukan sebelum nikah sebenarnya. Jadi sebelum nikah sudah harus kita tentukan gitu ya. Karena nanti akan berpengaruh juga terhadap bagaimana memilih karakter pasangan dan lain sebagainya nanti di slide selanjutnya. Ini ada slide-nya kan? Udah di play belum? Oh ya udah. Gitu ya. Nah, jadi idealnya ini semua ditentukan ketika sebelum menikah. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, maksudnya ketika memang kita sudah menikah dan kita sedang masih dalam proses belajar, nggak masalah, kita luruskan kembali, kita petakan kembali tujuan menikah itu, dan lebih baik lagi, bukan lebih baik lagi ya, harusnya kita obrolin juga ke pasangan, gitu ya, karena udah menikah, kita obrolin lagi nih ke pasangan, nggak masalah, gitu. Bahkan nanti kita bertumbuh bersama, belajar bersama sama pasangan. Tujuan kita menikah tuh kemarin apa sih? Gitu. Nah, ini akan sangat berbeda, gitu ya. Kalau tujuan-tujuan ini tuh apa ya, yang berbeda dengan yang tadi saya ungkapkan di awal. Misalkan tujuan menikah tuh karena terpaksa, karena kultur masyarakat. Kemungkinan besar obrolan-obrolan terkait visi, tujuan menikah yang benar itu tidak akan baru-baru diobrolin ya, mungkin diraih juga akan sulit gitu ya, nah itu. Makanya saya juga salah satunya concern pranikah itu karena ini gitu. Hari ini tuh gempuran kehidupan pernikahan kayaknya udah nggak baik-baik aja, lagi nggak baik-baik aja, udah macam-macam aja kasusnya ya, berita-berita itu
satu hal yang sering kali dilupakan itu adalah sebenarnya persiapan pernikahan itu sangat penting gitu ya. Gitu. Makanya saya juga concern di situ. Ya, balik lagi gitu ya ke tujuan menikah. Tujuan menikah, nah dari tujuan yang benar ini yang sudah tadi saya sebutkan, ibadah, menjaga kehormatan, melahirkan generasi, meraih samaro gitu ya, menguatkan visi hidup. Tujuan dari tujuan ini adalah meraih ridho Allah. Gitu ya. Jadi setiap tujuan ini kita orientasikan pada meraih ridho Allah. Gitu. Yang mana ketika Allah sudah ridho, tujuannya apa? Tempat terakhir bagi yang kita harapkan di mana? Di jannah. Gitu ya. Makanya saya beri judul menikah rasa jannah itu ya begini. Gitu ya. Ketika kita menikah itu menjalankan aktivitas pernikahan, visinya, tujuannya itu mengarah untuk ridho Allah. Dan ketika Allah sudah ridho, insya Allah kita bisa berkumpul di jannah. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita juga bisa meraihnya ya dengan kehidupan pernikahan kita, salah satunya itu. Meskipun ya tadi cara meraih ridho Allah itu banyak, tapi karena yang kita bahas itu adalah pernikahan, maka kita fokus pada bahasan pernikahan. Nah, ini sudah ya terkait tujuan menikah, kita petakan kembali, kita rumuskan kembali kalau memang belum dirumuskan, apalagi yang belum menikah ini sangat penting tadi yang saya katakan, karena akan sangat menentukan kehidupan pernikahan kita. Ketika sudah merancang tujuan ini, lalu apa selanjutnya? Dimulai dari mana? Dimulai dari mana supaya kita bisa merancang tujuan, kemudian meraih ridho Allah, dan tujuannya adalah surga itu ya. Karena kan kehidupan yang kekal itu kan di surga. Di dunia mah apa itu ya, hanya sementara. Bahkan kenikmatan sebesar apapun di dunia itu tidak bisa tidak bisa disamakan dengan kenikmatan di surga itu. Meskipun tadi menikah rasa jannah itu ya. Tapi tidak bisa disamakan kenikmatan di dunia itu dengan di surga. Nah, dimulai dari mana? Dari sekali lagi. Yang pertama adalah memantaskan diri bagi yang belum menikah ya. Bagi yang belum menikah untuk bisa meraih tujuan menikah ini, tadi yang benar ini adalah dengan memantaskan diri. Memantaskan diri dengan apa? Salah satunya adalah hadir di dalam forum hari ini. Masya Allah ya. Salah satunya adalah hadir dalam forum Mohon maaf Bunda Evi, suaranya masuk. Oh, belum masuk ya. Lama nggak? Enggak, sekitar Enggak, ya udah. Tadi ya dimulai dari mana? Dan dimulai dari mana? Memantaskan diri, belajar, menuntut ilmu, bertaubat. Bagi yang sebelumnya memang mengalami masa yang kelam, sangat manusiawi ya. Bisa jadi dari kita itu pernah mengalami masa kelam itu dulu, gitu ya. Maka pertama-tama adalah taubat dulu, ya. Bertaubat ini karena bertobat itu adalah salah satu pintu, gitu ya, untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Gitu ya. Setelah bertobat, belajar, menuntut ilmu, upgrade diri. Gitu ya. Jadi jangan biarkan diri dalam keterpurukan, putus asa, tapi terus upgrade diri. Salah satunya belajar, bukan salah satu ya, bahkan satu-satunya cara itu. Satu-satunya cara untuk mengupgrade diri adalah dengan belajar. Nggak ada cara lain. Ada cara lain nggak? Nggak ada. Gitu ya. Nggak ada cara lain kecuali dengan belajar. Makanya kita semangat gitu ya. Dimanapun ada forum belajar, forum upgrade ilmu, nah kita ikuti. Gitu ya. Yang kedua adalah, nah itu tadi, memilih pasangan. Nah, itu ya. Kita udah menentukan tujuan nih, tujuan yang benar ya. Udah merumuskan tujuan yang benar, tinggal calonnya nih. Bagi yang belum, tinggal calonnya itu ya. Memilih pasangan atau kriteria jodoh. Jadi kita tentukan kriteria jodohnya sesuai dengan tujuan yang kita ingin raih. Gitu ya. Nah setelah itu kita pilih, gitu ya. Mana kemudian paling nggak ada yang sempurna ya masalahnya ini memang nggak akan bisa menemukan yang sempurna. Pilih yang paling bisa mendukung gitu ya, tujuan yang ingin kita raih gitu ya. Dan Islam, kita bersyukur bahwa Islam itu sudah memberikan panduan gitu ya. Panduan memilih pasangan yaitu pilih yang kemudian dari ketakwaannya gitu ya. Pilih yang bertakwa. Itu udah itu aja. Nggak usah macam-macam sebenarnya kriteria pasangan ya. Bagi yang belum menikah ya. Bagi yang belum menikah deh. Apalagi bagi kita yang sudah menjalani pernikahan, ternyata ya udah yang ternyata yang dibutuhin ketika udah menikah tuh laki-laki yang seperti apa, yang soleh udah titik. Kalau udah soleh itu udah paling pol gitu.
dia soleh, kalau udah soleh kan satu paket ya, dia bertanggung jawab, bergaul dengan baik, gitu ya, berkomunikasi dengan baik, itu udah satu paket. Ya. Meskipun sebelum nikah tuh dulu saya juga sama sebenarnya kriterianya tuh macem-macem, pengen ini pengen itu, gitu ya. Tapi tetap alhamdulillahnya tetap punya prinsip tuh, karena yang penting itu adalah pilih pasangan yang bertakwa gitu ya, yang solih gitu ya, yang dia tuh memang dominan dalam kebaikan gitu ya. Fisik dan materi perlu nggak? Fisik dan materi perlu, tapi itu belakangan. Ya. Itu opsi kesekian gitu. Setelah kita yakin bahwa laki-laki yang, karena kita perempuan ya, atau pasangan, gitu, calon pasangan itu adalah yang solih atau solihah. Gitu. Fisik dan materi itu adalah kesekian. Karena kita sudah mendapati banyak kasus ya hari ini ya, faktanya ya. Istrinya udah cantik, udah pinter, udah solihah, faktanya apa? Ternyata rumah tangganya nggak baik-baik aja. Atau sebaliknya, suaminya udah ganteng, udah kaya, udah ini, ternyata gimana? Nggak baik-baik juga, karena memang itu bukan menjadi jaminan. Gitu. Satu-satunya jaminan kelanggengan sebuah rumah tangga atau pernikahan, gitu. Yang mana visinya adalah sampai akhirat, sekali lagi ya, karena kita tujuannya adalah untuk jannah. Yang satu-satunya yang bisa menjamin adalah karena ketakwaannya, udah itu aja. Gitu. Sesimpel itu, sesimpel itu, tapi susah nyarinya ya. Susah nyari cowok yang begitu, gitu. Susah nyari laki-laki yang begitu hari ini ya. Bukan susah sih sebenarnya, kalau kita sudah menjadikan diri kita soleh, solihah, insya Allah bisa, gitu ya. Dimudahkan sama Allah. Makanya memataskan diri dulu. Gitu. Nah, yang ketiga, proses mendapatkan jodoh. Gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, kita pranikah dulu ya. Karena kan walaupun mungkin banyak yang sudah menikah, nanti kan kita punya keturunan, punya anak, punya perempuan, anak perempuan itu ya, atau laki-laki. Nah, kita kan bisa pahamkan juga ke anak-anak kita bahwa faktor-faktor yang harus dipersiapkan sebelum menikah itu sangat menentukan. Gitu ya. Tadi ya, proses mendapatkan jodoh itu adalah juga sangat menentukan, yaitu dengan cara yang Allah ridhoi. Ada nggak cara yang tidak Allah ridhoi? Ya ada, itu dengan melanggar aturan Allah. Gitu. Jadi kalau prosesnya, karena kan kita tadi ya, tujuannya kan untuk meraih berkah, meraih ridho Allah, meraih jannah. Maka kalau caranya itu dengan cara yang tidak diridhoi Allah, kan apa ya? Kita berharap keberkahan itu dimulai dari prosesnya. Gitu. Cara yang benar adalah ya dengan ta'aruf, tidak dengan pacaran, gitu ya, tidak diawali dengan zina, gitu ya. Nauzubillah, itu ya. Maka proses mendapatkan jodoh ini pun sangat menentukan, gitu ya, yaitu dengan cara yang diridhoi Allah. Gitu. Yang selanjutnya adalah sudut pandang setelah menikah. Nah ini ya, bagi kita ya yang sudah menikah, ketika step-step tadi sudah dilalui, memantaskan diri, memilih pasangan, gitu ya. Kemudian proses mendapatkan jodoh, gitu ya. Selanjutnya adalah ketika sudah menikah, nah, sudut pandangnya harus diluruskan, gitu ya. Harus benar. Gitu ya. Sudut pandang setelah menikah itu apa? Gitu ya. Yang pertama adalah memahami peran sebagai suami atau istri. Gitu ya. Ketika sudah punya anak juga kita paham peran kita sebagai seorang ibu, gitu ya. Atau ayah juga penting, gitu ya. Harus tahu perannya tuh jadi ayah, bukan cuma sebagai nyari uang doang, gitu. Itu juga harus tahu. Gitu. Itu yang pertama, jadi memahami peran sebagai suami istri, seorang ibu, gitu. Harus kita pahami dulu supaya apa? Ketika dalam menjalankan pernikahan, udah nggak ada masalah di situ, udah nggak ada masalah misalkan siapa yang kerja, misalkan pas udah siapa yang kerja, siapa yang nyari uang, gitu misalkan. Meskipun boleh-boleh aja ya, nanti kan itu beda bahasan deh. Atau misalkan siapa yang ini, siapa yang itu, gitu ya. Kadang-kadang masih ada yang mereka tuh rumah tangga itu bermasalah di situ. Padahal dalam Islam itu sudah sangat jelas, ya. Peran suami istri itu apa aja itu sudah sangat jelas, ya. Termasuk hak-hak dan kewajiban di sana, ya. Hak dan kewajiban di sana, ya. Itu juga sudah sangat jelas, ya. Nah ini dipelajari sendiri ya di luar forum ini, ya. Apa sih peran suami istri, ya. Atau sebagai ibu nanti setelah sudah punya anak, ya. Sebagai ibu tuh harus bagaimana, ya. Apakah abai, ya. Apakah lalai apakah malah masih masih belum bisa meninggalkan kehidupan sebelum nikah, jadi masih belum siap, gitu ya, sebagai ibu. Nah itu kan akan menjadi masalah ya ketika ini belum clear, gitu ya. Nah tidak cukup sampai di situ, selanjutnya adalah saling mengenal, gitu ya. Jadi masih dalam bahasan sudut pandang setelah menikah ya. Jadi sudut pandang setelah menikah yang pertama adalah memahami peran,
Yang kedua adalah saling mengenal. Jadi saling mengenal pasangan itu tidak pernah berakhir ya. Bahkan konon katanya tuh sampai akhir hayat. Kita tuh proses mengenal pasangan itu adalah sampai akhir hayat itu. Karena apa? Kehidupan itu terus berjalan, ya. Kehidupan terus berjalan, pemikiran bisa jadi berubah, ya. Perasaan bisa berubah nggak? Nah nanti ini akan saya bahas mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Sebenarnya cinta itu bisa berubah nggak sih? Katanya kan gitu ya. Kalau yang kasus-kasus yang sudah terjadi kan katanya cintanya sudah pudar deh. Nanti kita bahas nih di pertemuan selanjutnya yang judulnya apa ya? Boleh di-spill ya. Ketika pernikahan sudah tak lagi menawan itu. Nah itu sebenarnya perasaan itu bisa berubah nggak? Kalau pemikiran itu bisa berubah. Ya. Pemikiran suami kita, ya. Pemikiran kita. Nah dalam berjalannya waktu, berubahnya pemikiran ini, kita harus terus mengenal kembali pasangan kita. Gitu. Karena kan ada juga ya akhirnya karena berbeda nih visi misi. Padahal pernikahan sudah berjalan sekian tahun. Ada nggak? Ada kan? Pernikahan sudah berjalan sekian tahun, ternyata memutuskan berpisah karena apa? Perbedaan pemikiran, perbedaan visi misi. Karena tadi sekali lagi dalam perjalanan hidup itu semuanya berkembang, gitu ya. Pemikiran berubah, lingkungan juga bisa jadi kita juga berubah. Gitu ya. Nah itu makanya kita harus mengenal gitu, pasangan kita itu. Kemudian selanjutnya adalah menyadari ketidaksempurnaan diri dan pasangan. Jadi ini harus kita sadari sebelum menikah bahkan di dalam proses ta'aruf. Gitu. Mungkin kita sudah punya kriteria yang sempurna, tapi harus kita sadari pula bahwa tidak ada manusia yang sempurna itu. Termasuk pasangan kita, bahkan termasuk kita juga nggak sempurna, tapi harus kita sadari itu, supaya tidak ada ekspektasi itu, yang tinggi atau berlebihan. Saya bangun. Nah, ketika sudah menyadari ketidaksempurnaan, maka selanjutnya adalah belajar. Gitu. Belajar dan bertumbuh. Gitu. Karena kan memang kita sepakati ya, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi bisa nggak manusia itu berubah lebih baik? Nah, bisa. Gitu. Kita nggak bisa jadi sempurna, tapi kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi sama-sama belajar dengan pasangan. Gitu ya. Mengapa harus sama pasangan? Kenapa nggak sendiri aja? Karena kita berada dalam kehidupan pernikahan. Yang mana pernikahan itu kan sepasang, suami istri. Kalau kita belajar hari ini, suami diajak juga, gitu ya. Maksudnya tuh diajaknya bukan diajak ke acara ya, nggak harus diajak ke acara, tapi kita sama-sama ngajak dalam kebaikan. Gitu. Jadi sama-sama belajar dan bertumbuh. Karena kalau satu aja yang belajar atau satu aja yang bertumbuh, nah itu juga kan bahaya atau nggak baik, nggak ideal, gitu ya. Gitu. Apalagi nanti kalau udah punya anak, itu akan menjadi sesuatu yang dilihat gitu ya, oleh anak-anak ketika orang tuanya kok nggak kompak gitu ya, misalnya. Nah itu, jadi parenting juga ya, nggak apa-apa ya. Gitu ya. Nah ini sudut pandang setelah menikah. Jadi ada berapa tadi? Banyak ya. Jadi sudut pandang setelah menikah itu harus kita sadari juga gitu ya. Peran yang pertama, yang kedua adalah saling mengenal sepanjang hayat gitu ya. Kemudian menyadari ketidaksempurnaan. Yang terakhir adalah mau belajar dan bertumbuh. Gitu ya. Dan ini idealnya itu harus sama-sama gitu ya, sama pasangan gitu ya. Harus satu frekuensi gitu ya. Kalau enggak ya tadi akan bahaya itu ya, atau tidak ideal gitu ya. Karena kan kita menginginkan masuk surga sama-sama gitu ya. Gitu ya. Tadi jadi itu menjawab pertanyaan dimulai dari mana gitu ya. Kalau bagi yang belum menikah, memantaskan diri, memilih pasangan, prosesnya juga harus dengan cara yang dari Allah. Bagi yang sudah menikah gitu ya, harus diluruskan kembali sudut pandang setelah menikah itu apa aja. Jangan sampai kita dengan sudut pandang sebelum menikah masih, gitu. Padahal kita sudah menikah. Gitu. Sudah menikah tapi sudut pandangnya masih single. Gitu. Itu kan akan menimbulkan kekacauan juga nanti dalam perjalanannya. Gitu. Nah, yang ketiga, bahasan yang utama, gitu. Menikah rasa jannah. Gitu. Masya Allah ya. Menikah rasa jannah. Gitu ya. Tema kita kali ini. Gitu. Kenapa judulnya menikah rasa jannah? Ya? Memangnya ada menikah rasa neraka? Ada nggak? Kenapa judulnya menikah rasa jannah? Ya? Apakah ada ya menikah rasa neraka itu? Maksudnya di sini tuh bagaimana itu? Menikah rasa jannah berarti ada yang sebaliknya dong. Ya? Mungkin ada, mungkin ada karena bagi yang kita sering mendengar mungkin ya dari cerita-cerita orang lain, pengalaman orang lain bahwa mereka tuh tidak bahagia dengan pernikahan mereka.
bahkan merasa tersiksa itu dan lain sebagainya. Nah ini juga nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya itu ya. Apakah benar gitu ya pernikahan itu ada yang seperti itu gitu ya. Lalu bagaimana solusinya? Bisa jadi pernikahan yang rasa neraka ini gitu ya, atau pernikahan yang tidak ideal ini gitu, itu bukan karena adanya banyaknya masalah gitu ya. Karena jadi pernikahan itu bukan berarti tanpa masalah gitu ya. Masalah itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya, sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana menghadapi permasalahan itu kita tetap dengan bahagia gitu ya. Ini soal mindset ya, soal mindset, soal pemikiran. Jadi ingat yang abang-abangan gitu. Bisa jadi ini hanya soal pemikiran gitu ya. Masalah itu sebenarnya kecil gitu ya. Tapi cara kita memandang masalah itu yang kemudian membuat kita tuh seolah rumah tangga itu runyam. Contohnya persoalan suami suka naruh anduk sembarangan. Suka naruh anduk sembarangan itu kan sepele ya. Tapi bagi kita yang dan tidak bisa menangani masalah itu atau mindset kita tuh belum benar, seolah-olah tuh memandang itu masalah yang rusing gitu ya, yang riuh, yang besar. Bahkan pengen cerai aku males banget hidup sama gitu ya. Atau hanya karena suami suka ngorok misalnya tidurnya ngorok berisik gitu. Padahal sepele, tapi itu bisa menyebabkan sebagian orang ya, itu menjadi sebuah masalah yang besar. Itu juga perlu kita telisik kembali nanti ya di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Apakah pernikahan yang seperti ini memang menyiksa atau memang itu sebenarnya sebuah kewajaran yang memang wajar dalam kehidupan pernikahan, yang harus dirubah adalah bagaimana kita menyikapi gitu ya insya Allah ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya saya spill lagi gitu ya. Jadi mindset gitu ya, terhadap hal-hal seperti itu juga sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan gitu. Padahal kalau bicara soal masalah, nah udah pasti di pernikahan itu akan menghadapi banyak masalah ya. Nah, termasuk tadi ya yang sudah sempat saya singgung ya, apakah benar pernikahan itu ketika bertambahnya usia pernikahan akan hambar gitu ya. Merasakan nggak? Nah, kalau ini udah kita rasakan itu red flag tahu nggak? Itu red flag yang harus kita ubah gitu ya. Misalnya kita merasa kok aku pernikahanku hambar ya, nah, berarti itu udah red flag. Ada hal-hal yang memang ada yang salah dan perlu kita perbaiki. Gitu. Baik suami maupun istri ya. Boleh kita tanyakan ke suami, kamu bosan nggak sama aku gitu ya? Kalau udah ada perasaan itu, nah kita harus waspada gitu ya. Apa nih yang salah gitu ya? Apakah memang benar apakah kita yang salah ya sebagai objek ya, ataukah hanya pemikiran kita? Gitu. Atau misalkan tadi cinta, apakah cinta itu benar akan berkurang seiring waktu? Gitu. Atau tadi ya kesempurnaan pasangan itu ternyata juga tidak menjamin kelanggengan sebuah pernikahan. Itu faktornya apa sih? Gitu. Itu akan kita bahas pekan depan dalam judul pernikahan yang tak lagi menawan. Nah, kembali lagi ke menikah rasa jannah. Kalau tadi kenapa saya menyinggung kan memang ada pernikahan rasa neraka itu. Yang kita bahas hari ini yang adem-adem dulu lah ya, yang adem-adem dulu. Jadi menikah rasa jannah gitu. Menikah rasa jannah itu bukan bermakna pernikahan itu selalu suka dan gembira gitu ya. Ya ibu-ibu teman-teman semuanya. Oh, berarti ini untuk pernikahannya bahagia terus nih. Gitu. Bukan bermakna demikian gitu ya. Tapi makna menikah rasa jannah di sini adalah ketika dalam menjalankan pernikahan kita tuh selalu berorientasi pada jannah itu maksudnya itu. Jadi dalam menjalankan pernikahan kita berorientasi ke jannah gitu. Maka bonusnya ketika kita berorientasi pada akhirat tadi ya, ridho Allah ke akhirat ke surga, bonusnya adalah kebahagiaan, keberkahan. Itu udah sesuatu yang pasti ya insya Allah ya, pasti akan mengikuti gitu ya. Meskipun kadarnya mungkin berbeda-beda itu ya. Kadar kebahagiaan, kadar keberkahan itu kan setiap rumah tangga beda-beda gitu ya. Ada yang memang berupa materi gitu ya. Atau mungkin anak gitu ya, keberkahan dari anak gitu ya, atau dari manapun itu gitu ya. Setiap rumah tangga beda-beda. Jadi nggak perlu kita banding-bandingkan, tapi keberkahan dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang pasti akan mengikuti ketika kita berorientasi pada akhirat gitu. Akhirat ridho Allah gitu, surga gitu. Makanya tadi yang saya katakan bisa jadi yang salah itu bukan pernikahannya, tapi pemikiran kita, bagaimana kita memandang sebuah permasalahan, gitu ya. Nah, makanya saya beri judul menikah rasa jannah, gitu, supaya kita berorientasi pada akhirat. Gitu. Tapi setuju nggak ibu-ibu di sini kalau pernikahan itu pasti ada masalah,
atau ada yang lempeng-lempeng aja, atau memang ada yang berasa surga di rumah tangganya itu ya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin nggak sih? Karena kan kita nggak bisa melihat kehidupan orang lain ya. Eh, Kalau masih manusiawi sih harusnya pasti ada masalah ya. Kalau manusiawi dia menjalani kehidupan yang normal, harusnya sih ada masalah ya. Terlepas dari status apapun statusnya dia, entah itu ekonominya bawah atau orang kaya, itu kan pasti ada permasalahan. Entah dia itu dari keluarga yang agamis atau tidak, itu pokoknya dari latar belakang apapun itu pernikahan pasti ada masalah gitu. Makanya bisa saya katakan tadi ya, pernikahan itu pasti ada masalah tapi bagaimana kita menyikapi dan orientasi kita tuh untuk apa, nah itu yang akan menentukan kebahagiaan dan keberkahan rumah tangga kita pernikahan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mendapat bisa meraih pernikahan yang dan rasa jannah caranya bagaimana? Yang pertama adalah memastikan setiap proses dan aktivitas kita itu sesuai perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang pertama ya. Klise, bukan klise, memang itu hal yang mendasar bagi seorang muslim. Seorang muslim itu yang paling mendasar itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Termasuk dalam kehidupan pernikahan. Contohnya misalkan menjalankan peran sebagai istri atau ibu. Istri dulu, menjalankan peran sebagai istri. Kita pastikan dulu nih sebagai istri ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat enggak, bertentangan dengan perintah dan larangan Allah enggak itu. Juga sebagai istri gitu. Misalkan contohnya apa ya? Ini agak vulgar ya, tapi ada single ini. Misalkan ini suami yang meminta untuk bergaul ya atau berhubungan gitu. Kalau dalam Islam kan nggak boleh menolak ya, nggak boleh menolak. Tapi kita menolak dengan tanpa alasan yang bisa diterima gitu ya. Nah itu ternyata menjadi dosa besar ya. Bahkan malaikat itu juga kan melaknat kita kan. Itu kan masya Allah ya, nggak main-main ya. Kita dihina sama tetangga aja tuh kita merasa sedih gitu, merasa terhina. Gitu. Ini yang melaknat adalah malaikat gitu ya. Jadi nggak ridho ini. Intinya adalah nggak ridho ketika kita menolak, misalnya salah satu contoh ya, menolak ajakan suami untuk bercampur gitu ya. Itu salah satu contoh gitu ya. Kita pastikan dulu nih yang langkah yang kita ambil sesuai nggak dengan perintah dan larangan Allah gitu ya. Itu termasuk dalam hal-hal lain gitu ya. Yang kedua misalnya menjadi ibu, dalam kita membersamai anak, mendidik anak, kita juga pastikan gitu ya. Pastikan ini bukan berarti harus sempurna ya, tapi berupaya gitu ya. Berupaya dalam mendidik anak itu kita juga sesuai dengan perintah dan larangan Allah gitu ya. Nggak boleh dengan kekerasan misalkan gitu ya. Karena kan sudah panduannya sudah sangat jelas dalam Islam gitu ya. Kapan kita boleh tegas gitu ya, keras gitu ya. Bahkan memukul pun itu kan ada tata caranya ya Ibu ya. Memang ada hadisnya itu kita boleh memukul, tapi itu benar-benar detail, ada caranya gitu ya. Ada kadarnya, enggak kemudian asal gitu ya. Nah, itu. Kapannya itu juga sangat jelas gitu ya. Dalam Islam. Nah, hal-hal seperti ini harus sebenarnya kita upayakan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Atau misalkan sebagai suami ya, seorang suami yang mencari nafkah. Nah, kita sebagai istri gimana? Supaya memastikan suami itu dalam sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Ya kita pastikan bahwa harta yang diraih atau yang didapat oleh suami adalah harta yang halal, yang halal. Misalkan nih kalau contoh dari saya yang pengalaman aja, misalkan suami mau investasi, mau usaha baru. Nah, memang ada uangnya, ada uangnya, tapi saya pastikan ini benar nggak? Kalau dalam Islam boleh nggak akad-akad seperti ini? Nah, itu tugas kita, ibu-ibu, gitu ya. Bagi yang tidak bekerja, apalagi ya, kita pastikan apa sih cara yang dan diraih deh. Tadi ngeblank dikit. Cara yang dan diraih oleh suami adalah cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Ataupun kita sendiri yang mungkin bekerja di sini ya, Dewi yang bekerja, kita dalam mendapatkan harta juga harus kita pastikan yang kita lakukan ini sesuai dengan ridho Allah enggak. Ada rambu-rambunya ya Ibu ya. Rambu-rambu perempuan bekerja itu ada rambu-rambunya. Rambu-rambu ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Ini bahasa lain lah ya. Mungkin tapi boleh saya spill lah. Ada salah satunya adalah Allah ridho suami gitu ya. Kemudian tidak ada
tabaruj gitu ya. Tidak boleh berikhtilat ya, dan lain sebagainya, interaksinya juga dijaga itu. Kemudian tidak meninggalkan kewajiban utama sebagai ibu gitu ya, sebagai istri dan ibu di rumah gitu ya. Boleh saja bekerja itu ya. Nah, tapi ini bahasa lain. Itu salah satu contoh kita berusaha memastikan setiap prosesnya itu sesuai dengan perintah dan larang Allah. Gitu. Itu. Yang kedua, ketika sudah nih berupaya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, yang kedua adalah saling mengingatkan. Gitu ya. Kan udah berjalan, maka saling mengingatkan nih, dievaluasi, dikoreksi, gitu. Saling menguatkan dalam ketaatan, gitu ya. Menjadi partner dalam kebaikan. Ketika suami udah mau nih, udah mau diarahkan, bukan diarahkan ya, udah mau berjalan di jalan yang lurus, gitu ya. Kita dukung, gitu ya. Kita dukung. Misalkan tadi sebaliknya ya, satu suami ingin berinvestasi, tapi ternyata di sana ada kebatilan, gitu. Ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, gitu, atau melanggar syariat. Dibanding yang satu, usaha yang satu, yang dan uangnya mungkin tidak sebanyak yang investasi tadi, gitu. Tapi di sana tidak melanggar syariat. Maka kita dukung yang kebaikan ini, Ibu, bukan sebaliknya. Bukan malah sebaliknya, udahlah yang penting ada uangnya gitu. Yang penting uangnya banyak gitu ya, nggak peduli caranya apapun. Nah, itu salah gitu ya. Gitu ya. Harusnya yang tadi, yang kebaikan, ketika suami sudah mau melaksanakan kebaikan, kita dukung gitu ya. Kita dukung. Nah, itu peran, karena itu salah satu peran kita sebagai seorang istri, bukan malah sebaliknya tadi ya. Ternyata gitu ya, ini juga salah satu fun fact ya, bukan fun fact lagi sebenarnya, bukan fun ya, tapi fakta-fakta. Ternyata kebanyakan alasan korupsi itu salah satunya adalah dari desakan istri. Ternyata seberpengaruh itu kan, seberpengaruh itu kedudukan istri bagi suami. Mungkin memang suami itu, kalau kata Ustadz Felix Yao ya, suami itu memang sebagai decision maker. Jadi keputusan semua itu adalah di tangan suami, tapi istri sebagai influencer. Jadi peran istri itu ternyata besar, menginfluence suami itu sangat besar. Termasuk tadi ternyata dalam kasus-kasus korupsi, pengaruh yang terbesar itu adalah dari keluarga atau istri di sini ya. Kenapa mereka tuh sampai mau korupsi besar-besaran itu karena desakan dari istri. Dorong tadi ya, tidak mendukung dalam kebaikan, malah sebaliknya. Nah ya, peran kita di sini itu adalah itu salah satunya, menginfluencer suami itu ya. Menginfluence suami dalam kebaikan. Ketika sudah dalam kebaikan didukung gitu ya. Gitu ya. Yang ketiga adalah setiap problematika berupaya disolusikan dengan cara yang benar. Kan udah berjalan, saling mengingatkan, tapi suatu waktu ternyata ada problem. Ya, ada problem, ada masalah. Karena tadi ya tidak mungkin lepas dari masalah. Cara mensolusikannya itu juga harus kita upayakan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu dari mana, Ibu? Cara yang benar itu adalah satu-satunya adalah dari Allah. Karena nggak bisa itu ya, kita mencari cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kita mengharap jannah, itu kan nggak bisa ya, sesuatu yang bertentangan. Kalau kita ingin cara yang benar, itu adalah harus aturan dari Allah, cara yang berasal dari Allah, dan insya Allah itu adalah solutif, paling solutif ya. Sejauh ini ya, yang saya testimoni sendiri pribadi, ketika kita berusaha menyelesaikan segala sesuatu itu dengan perintah Allah, ternyata itu solutif, yang paling solutif. Bonusnya adalah tadi keberkahan, kebahagiaan. Masalah yang muncul contohnya apa, Bu? Kalau dalam rumah tangga Ibu, yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, mungkin ekonomi ya. Misalkan masalah ekonomi yang paling sering muncul ya, atau apalagi di kehidupan awal pernikahan ya, saya juga alami itu ya. Di tahun pertama kedua itu diuji dengan ekonomi itu ya. Nah, ketika masalah ini muncul, bagaimana solusinya? Sekali lagi kita upayakan tetap berada dalam koridor gitu ya. Aturan Allah yang diridhoi Allah gitu ya. Jangan sampai kita malah mengambil gitu ya, jalan pintas gitu ya. Termasuk kasus-kasus yang sekarang lagi marak ya, mengikuti enggak? Itu adalah kasus pinjol kan. Pinjol. Jadi banyak bapak-bapak kepala rumah tangga yang mengambil solusi instan dengan pinjol, yang akhirnya terjerat. Nah, setelah sudah terjerat, masalahnya makin runyam gitu ya. Entah itu dengan kriminal, gitu ya, mencuri gitu ya, ikut judi, bahkan ada juga itu. Atau istri juga ikut stres dan sebagainya, itu hanya bersumber dari bagaimana kita menangani masalah ekonomi gitu. Tapi masalahnya bisa melebar ketika kita tidak mengambil cara yang benar.
Atau yang misalkan masalah lain apa? Dengan mertua, masalah dengan mertua, gitu ya, dengan ipar. Gitu ya. Kalau kita tidak mengambil solusi yang benar, itu juga kan sangat berpengaruh, gitu ya. Berpengaruh. Akhirnya hubungan dengan mertua tidak baik, malah menjauh, merenggang, tidak hanya merenggang, malah putus. Dan itu pernah saya lihat juga ada kasus seperti itu. Jadi ada konflik dengan mertua, akhirnya pisah. Jadi maksudnya nggak ada jalinan silaturahmi lagi, gitu ya. Itu kan sangat sayang ya, dan itu haram, gitu ya. Bahkan dilaknat, gitu ya. Tidak boleh kita memutuskan tali silaturahmi, apalagi terhadap mertua, gitu ya. Terhadap orang tua, suami kita kan juga, gitu ya. Atau misalkan masalah anak, gitu ya. Masalah anak, pengasuhan, gitu ya. Itu juga kita solusikan dengan cara yang benar, gitu ya. Atau misalkan apa, belum punya rumah, gitu ya. Belum punya rumah, seterusnya gimana nih? Apakah mengambil cara instan, cara yang tidak diridhoi Allah, atau cara yang Allah ridhoi, gitu ya? Apa meskipun di sana mungkin lebih sulit, gitu ya. Sulit, jadi harus ngontrak, gitu ya. Harus ngontrak lama, itu karena belum punya rumah, gitu ya. Dan tidak berani mengambil hutang riba, itu kan. Itu solusi kan, gitu ya. Pilihan, gitu ya. Mau kita mengambil yang ini, yang tidak diridhoi Allah, kan diridhoi Allah. Apa misalkan yang berita-berita ini misalkan masalah orang ketiga ini, mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin ya. Siapapun itu, gitu ya, meskipun itu kalangan solih sekalipun ya, orang yang solih, gitu ya, godaan orang ketiga, gitu ya, itu sangat mungkin terjadi, gitu ya. Bisa jadi, gitu ya, bisa ada kemungkinan bisa terjadi. Ketika menghadapi ini bagaimana, gitu ya, kita sebagai seorang istri, gitu ya, menghadapi ini, gitu ya. Bagaimana kita memahamkan suami juga, gitu ya, misalkan entah kita yang mengalami atau suami yang mengalami, ya nauzubillah min dzalik, ya, kita tidak mengharapkan itu, tapi ketika ada masalah itu atau kita mungkin orang lain yang mengalami, gitu ya, kita bisa membantu mensolusikan, gitu ya. Mensolusikan tidak harus dengan cerai, gitu ya. Gitu ya. Karena Islam sudah lengkap tadi ya, sudah lengkap solusinya. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan dengan solusi yang ada dalam Islam. Gitu. Atau bahkan perceraian itu sendiri itu juga sebenarnya solusi, gitu ya, dalam Islam ya. Karena kan itu sebuah syariat ya, syariat yang walaupun dibenci oleh Allah, tapi itu adalah solusi dalam pernikahan, gitu ya. Solusi. Ketika memang dalam pernikahan itu justru malah menjauhkan dari ridho Allah. Jadi kan, gitu ya, dalam suatu masalah, apapun itu masalahnya, ketika tidak berpisah, malah jadinya kita tidak taat sama suami, misalkan, gitu ya. Atau kita tidak bisa menjalankan peran kita secara maksimal, malah kita jadi zolim, gitu ya. Dan lain sebagainya, yang itu menjauhkan dari ridho Allah, gitu ya. Maka perceraian adalah solusi. Contoh kasusnya nggak bisa saya kasih ya, karena kan kasus rumah tangga beda-beda, itu ya. Ada yang berat, ada yang ringan, gitu ya. Cuma untuk sampai pada perceraian ini, ya sebaiknya tidak bermudah-mudahan, tidak bermudah-mudahan dalam bercerai, karena kan ada solusi-solusi yang memang bisa kita ambil, meskipun cerai itu sendiri adalah sebuah solusi, gitu ya. Begitu ya kurang lebih ya. Jadi ada 3 cara itu ya yang bisa saya simpulkan mungkin ketika kita ingin menjalani pernikahan rasa jannah. Saya ulang kembali, yang pertama adalah memastikan setiap proses dalam menjalankan rumah tangga itu adalah sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, saling mengingatkan, gitu ya, dan menguatkan dalam kebaikan. Dan yang ketiga, ketika ada problematika, ada masalah, diselesaikan dengan cara yang benar. Gitu ya. Cara yang benar itu dari mana? Dari Allah. Gitu ya. Karena kalau kita tidak mengambil cara itu, sebenarnya itu hanya bom waktu. Meskipun bisa jadi ya mungkin ya, misalkan dalam satu kasus ada masalah, kita ngambil cara yang tidak diridhoi Allah, gitu ya. Tidak sesuai dengan Islam, gitu ya, dengan syariat. Gitu ya. Jadi itu solusi pada saat itu. Tapi sebenarnya itu adalah bom waktu, gitu ya. Bom waktu, dan kemudian hari akan meledak, gitu ya. Akan meledak, gitu ya. Nah, makanya sudahlah sejak awal kita pastikan caranya adalah cara yang benar, gitu ya. Supaya tidak menjadi bumerang di kemudian hari atau untuk generasi kita mendatang, untuk anak-anak kita, gitu ya. Begitu ya. Nah, jika semua itu dijalani, meskipun memang tidak mudah ya Ibu ya. Kalau teorinya kan kita teori manapun, teori pernikahan manapun, saya rasa terdengar mudah itu, tapi dalam menjalankannya itu kan pasti roller coaster, itu ya, penuh dengan kebaperan, dramatis, itu. Tapi nggak masalah, itu adalah sebuah hal yang normal, wajar, manusiawi, itu ya. Yang harus kita pastikan kan bagaimana menyikapinya, itu ya. Bagaimana kita menyikapinya itu yang kemudian harus kita pastikan, itu ya. Ketika sudah dijalani, itu ya tadi dengan
cara-cara yang dan saya sudah paparkan, niscaya akan mendapatkan ketenangan, ya, kepuasan, ketentraman, dan keberkahan tadi. Jadi itu adalah sesuatu yang otomatis akan mengikuti. Jadi kita nggak perlu khawatir ya ibu-ibu ya. Kita khawatir kalau kita menjalankan sesuai dengan ridho Allah gitu. Walaupun caranya tidak mudah gitu. Kita khawatir kehidupan pernikahan kita tidak akan bahagia, tidak. Itu adalah suatu hal yang otomatis akan mengikuti insya Allah gitu. Bukan insya Allah Pak, keniscayaan ya. Keniscayaan yang akan mengikuti gitu. Meskipun tadi tidak selalu berbentuk yang zat lahir deh, yang bisa kita indra itu. Entah itu bagi anak-anak kita, keberkahan itu berupa harta bisa jadi itu ya, berupa rezeki atau berupa anak-anak yang soleh itu kan juga keberkahan deh. Berupa rezeki yang cukup gitu ya, itu kan juga sebuah keberkahan. Dan keberkahan yang final itu kan adalah tadi ridho Allah dan kemudian kita meraih surga. Begitu ya. Jadi menikah rasa jannah sekali lagi bukan berarti pernikahan itu adalah selalu bahagia, selalu suka gembira, tapi bagaimana kita itu berorientasi pada ridho Allah, dan dengan ridho Allah itu kita bisa meraih jannah itu ya. Pernikahan itu membuat kita itu lebih dekat dengan surga, dengan jannah itu ya. Bukan malah sebaliknya. Pernikahan yang tadi yang dari step awal tadi yang sudah kita bahas, dari step awal itu dari menentukan tujuan aja itu udah salah, nah itu udah bisa ditebak gitu ya endingnya itu mau kemana itu ya. Kecuali dalam perjalanannya terus kita perbaiki ya. Bagi kita yang sudah menjalani terus kita perbaiki. Insya Allah itu ya, menikah itu akan benar-benar mengantarkan kita pada jannah. Kurang lebih begitu ya Ibu, insya Allah dari saya. Lanjut ke tanya jawab ya Kak Ulan. Ya, benar Bunda. Ya, saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu, kita lanjut ke tanya jawab. Wallahu a'lamu bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sekali ya, materi yang Bunda Evi sampaikan lengkap banget nih ya. Menikah rasa jannah mulai dari mana, caranya gimana, bahkan untuk single lah ataupun bunda-bunda yang sudah menikah, insya Allah manfaat banget. Jadi Kak Min persilahkan untuk bunda-bunda atau kak-kakak yang mau bertanya kepada Bunda Evi, silakan aja langsung mengisi di kolom chat ya. Tapi sebelumnya mungkin Kak Min mau ini Bunda, mau kasih informasi dulu buat bunda-bunda semua yang tergabung dalam Zoominar kali ini, Masya Allah ya. Mendapatkan voucher untuk belanja di Shopee Mall-nya Kairin, ada diskon spesial 10% untuk bunda-bunda semuanya dengan menuliskan kodenya yang sudah kami share di grup kita ya, di grup Zoominar. Dan itu berlaku sampai 31 Agustus. Masya Allah ya, jadi bisa dimanfaatkan Bunda, semoga berkah dan manfaat gitu. Oke, kalau misalkan bunda-bunda ada yang ditanyakan, boleh banget langsung aja di chat. Wah, ini ada pertanyaan Bunda dari Kakak Dwi Ayu gitu ya. Izin bertanya, setiap ada pembahasan apapun selalu ada perdebatan. Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi perdebatan yang terus-menerus dengan suami gitu. Silakan Bunda Evi. Ya baik. Langsung dijawab berarti ya. Langsung dijawab. Pertanyaan dari Kak Dwi Ayu Pangesti ya. Setiap ada pembahasan selalu ada perdebatan. Misalkan ada suatu masalah itu ya, belum apa-apa udah debat duluan deh, udah panas duluan deh. Ini udah perlu Kak Dwi ketahui ya bahwa komunikasi yang efektif itu juga ada seninya, ada tekniknya. Dan itu sekali lagi udah ada dalam Islam. Jadi kalau kita mau ngobrol itu harus kita melihat situasi dulu, harus kita setting dulu ternyata ya. Ini idealnya loh ya. Tapi dalam kasus tertentu misalkan emergensi ya nggak perlu, ya misalkan darurat ya nggak apa-apa disampaikan aja. Cuma idealnya kalau kita mau membangun komunikasi dengan suami, apalagi ngobrolin hal-hal penting, harus kita rancang dulu, kita bangun, gitu ya. Harus kita setting dulu, baru kita bisa ngobrol dengan tenang. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita penuhi dulu kebutuhan suami itu ya. Kebutuhan asasi suami, kebutuhan dasar suami. Kebutuhan dasar suami itu apa aja? Gitu ya. Makannya itu ya. Kalau dalam Islam itu kan perutnya, kebutuhan perutnya, kemudian kebutuhan bawah perutnya itu ya. Dalam hal ini adalah seksual itu ya.
Kemudian juga hak-hak matanya itu ya, jadi pandangannya juga harus kita penuhi itu ya, hak-hak pandangan. Jadi kita apa ya, perbaiki apa sih tadi, penampilan kita dulu gitu ya di hadapan suami gitu ya. Ya, kita pastikan dulu suasananya tuh lagi bagus, kamarnya rapi misalkan gitu ya. Kamarnya kita udah rapi, kita udah kondisi udah wangi, udah mandi gitu ya. Setelah tadi ya kebutuhan perut dan di bawah perut itu udah kita penuhi, kemudian juga kita lihat situasi suami lagi capek apa enggak itu ya. Kalau dalam penelitian Dokter Aisyah Dahlan tahu ya, Dokter Aisyah Dahlan itu kan juga tuh, saya juga belajar banyak di situ ya. Jadi ada teknik-teknik kalau mau ngomong sama suami itu, masya Allah ternyata juga nggak simpel sih. Kalau suami lagi keadaan lapar tadi ya, keadaan lapar, keadaan seksualnya belum dipenuhi, atau keadaan capek baru pulang kerja, itu jangan diajak ngomong. Kalau kata Dokter Aisyah Dahlan ya, beliau kan juga dari Islam juga sebenarnya gitu ya, mengambil risetnya. Jadi kalau suami baru pulang kerja jangan diajak ngobrol dulu, apalagi hal yang penting, tapi tunggu dulu beberapa saat. Ketika dia memang sudah siap untuk mulai obrolan, baru kita ngobrol begitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya sebelum kita memulai obrolan yang penting ya dalam hal ini ya. Kalau yang memang obrolan sehari-hari kan nggak perlu gitu ya. Masa mau ngobrol harus gitu dulu gitu ya. Ini dalam hal yang memang penting gitu ya, memang butuh diobrolin, diskusi. Nah, kita setting dulu seperti itu gitu ya. Memenuhi kebutuhan suami, kemudian kita juga lihat situasi ya, lihat situasi yang memang sudah kondusif. Saya juga begitu selama ini sih. Jadi misalkan masalah yang sensitif tuh bagi saya karena saya nggak bekerja ya, masalah uang gitu ya. Masalah uang kan agak sensitif ya ketika saya tuh bergantung sepenuhnya pada suami gitu. Makanya kalau saya lagi ada butuh, nah saya setting dulu nih. Saya lagi ada butuh uang gitu ya, karena saya bergantung sama suami, saya setting dulu yang tadi saya katakan gitu. Saya setting kebutuhan utamanya sudah saya penuhi gitu. Situasinya juga sudah mendukung, dan ternyata ya udah, kalau kita udah setting itu, kalau ngobrol baik-baik di apa ya, ibaratnya tercapai gitu ya yang menjadi tujuan kita gitu ya. Dibanding kita tidak menyiapkan hal itu, jadi suami lagi capek itu pasti akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Bisa dipastikan ya, bisa dipastikan menimbulkan masalah baru gitu ya. Ketika suami masih capek, belum makan misalkan, kita udah ngobrol, nah itu mungkin begitu ya kurang lebih ya itu ya. Teknik-teknik, tips-tips ringan ya dari Islam itu begitu kalau kita mau memulai obrolan serius ya dengan suami. Itu kan juga ada kisahnya ya kalau nggak salah ya, saya lupa namanya, itu kan ketika seorang sahabat itu yang anaknya meninggal itu ya, tahu kan. Jadi ada anaknya meninggal, ternyata istrinya tuh nggak langsung ngomong ke suaminya gitu ya. Ketika suaminya udah pulang gitu ya, kemudian dipenuhi dulu tadi kebutuhannya, baru ngomong ternyata anaknya tuh udah meninggal gitu. Nah, itu kan salah satu teladan ya bagi kita. Kurang lebih begitu Kak Ulan dan Kak Dwi ya tadi, Dwi Ayu Panisti. Ya, Masya Allah ya Bunda ya, ternyata Islam mengatur sedemikian detail gitu ya, bagaimana cara kita berkomunikasi sama suami gitu ya, Masya Allah banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kayaknya dari single Lillah nih Kak. Bagaimana persiapan menikah yang tepat nih Bun ya? Sepertinya ini ada tim single Lillah yang menyuarakan. Gitu. Silakan Bunda Evi. Bagaimana persiapan menikah yang tepat? Belajar, udah gitu. Yang paling tepat dalam mempersiapkan pernikahan adalah dengan belajar. Karena nggak ada belajar itu kan, Masya Allah, pernikahan itu nggak simpel loh. Belajar ini juga pelajarannya luas banget. Belajar jadi tadi ya, memahami peran suami sebagai seorang istri, belajar bagaimana melayani suami, bagaimana belajar komunikasi sama suami, itu kan udah banyak banget ya. Kemudian belajar parenting nanti juga ya ketika udah anak, belajar bagaimana bergaul dengan mertua, dengan ipar. Jadi satu-satunya cara adalah mempersiapkan diri yang benar adalah dengan belajar. Karena belajarnya itu juga banyak tadi ya. Bahkan setelah menikah pun ternyata yang saya alami sendiri ya, ketika saya sebelum menikah udah belajar nih gitu ya, udah belajar ceritanya gitu ya. Tapi setelah menikah tuh kayak apa ini, hal-hal baru banget gitu ya. Banyak hal-hal baru yang dan perlu kita pelajari lagi gitu. Ternyata memang udah itu ya, satu-satunya cara yang dan bisa, cara yang terbaik gitu ya adalah dengan belajar untuk mempersiapkan pernikahan gitu. Gitu ya, kurang lebih Kak siapa tadi? Kak Yuniar ya benar. Benar. Oke, gitu ya tim single Lillah gitu ya. Jadi belajarnya perlu dikencengin lagi gitu ya untuk memasuki fase selanjutnya.
Oke, selanjutnya ada nih Kak Nur Fadila gitu ya. Bagaimana jika ada yang berniat ta'aruf dengan kita, tapi kitanya belum siap? Bagaimana kita menyikapinya nih Om? Silahkan. Ini Ahwat ya? Ahwat. Oh ya, Ahwat. Belum siapnya karena apa? Belum siapnya karena apa gitu ya? Karena standar kesiapan itu juga sebenarnya nggak ada standarnya. Gitu ya. Standar kesiapan itu nggak ada tolak ukur pastinya, gitu ya. Nggak ada tolak ukur pastinya, gitu ya. Kecuali tadi kesiapan ilmu itu adalah sebuah keharusan ya. Kesiapan itu adalah sebuah keharusan. Kalau kita belum siap secara ilmu, memang lebih baik jangan gegabah, gitu ya. Kesiapan kalau kita belum siap secara ilmu, lebih baik memang tidak gegabah langsung menikah muda misalkan. Tapi selain ilmu, sebenarnya itu bukan standar yang terlalu penting ya, selain ilmu gitu ya. Selain ilmu itu apa sih? Materi misalkan gitu ya. Materi atau misalkan fisik, misalkan merasa belum pede dan lain sebagainya. Itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah ilmu. Cuma standar ilmu tadi juga nggak bisa kemudian kita harus sempurna gitu ya. Ketika kita memang sudah ada mindset untuk mau belajar gitu ya, dan juga pasangan, kita juga nanti juga harus lihat dulu ya pasangannya ya Kak siapa tadi? Iya, Kak Nur Fadilah ya. Kak Nur Fadilah. Jadi kalau kita udah mau belajar, kita harus juga pinter milih pasangan tadi. Gitu. Nggak serta-merta langsung kita terima, tapi juga harus kita lihat ya. Calon pasangan kita juga mau belajar enggak. Gitu. Itu juga salah satu faktor yang penting ya. Gitu. Jadi kalau masalahnya dari sisi kita, tadi saran saya adalah satu yang perlu dipersiapkan adalah ilmu. Gitu ya. Ilmu. Gitu ya. Ilmu, kemudian setelah itu kemauan kita untuk belajar. Kalau udah ada itu, udah ada dua bekal itu, sebenarnya itu kita udah siap kok, gitu ya, udah siap. Jadi nggak ada alasan lagi, karena kan menikah itu kan kebaikan ya, menikah itu kebaikan, gitu ya. Apalagi ketika nanti calonnya adalah orang yang soleh, nah itu juga perlu kita pastikan ya Kak Nur Fadilah itu. Apalagi kita melihat yang mengajak ta'aruf itu adalah orang yang soleh, maksudnya nggak ada hal-hal yang memang menghalangi gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita terima aja, insya Allah Bismillah gitu ya. Dengan kesiapan tadi ilmu, kemudian kemauan untuk belajar, itu udah sangat cukup deh dalam menghadapi, untuk mengarungi kehidupan pernikahan itu udah sangat cukup gitu. Begitu Kak Nur Fadilah itu ya. Kalau kendalanya dari kita ya, tapi harus pastikan juga calonnya. Jangan langsung diterima. Oke, baik-baik. Gitu ya Kak Nur Fadila ya, tips-tipsnya. Selanjutnya nih Bun, ada dari Kak Ami bertanya tentang bagaimana jika menghadapi suami yang berbeda tujuan. Misalnya istri tujuannya untuk mencari ridho Allah, sedangkan suami selalu berujung ke arah materi duniawi. Gitu. Mungkin Bunda Evi punya tips atau mungkin pernah ada cerita siroh gitu yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Silahkan. Tujuan pernikahan tadi ya berbeda dalam tujuan, cuma itu hal-hal yang prinsipil atau tidak ya. Dalam hal ini misalkan kalau hal prinsipil bagi kita itu kan terkait tadi ya, akidah ya. Kalau bagi saya hal-hal yang prinsip di sini adalah terkait akidah. Ketika selagi gitu ya, suami itu tidak melanggar syariat, gitu ya, tidak melanggar syariat, kemudian tidak melenceng dari akidah, misalkan sesat itu atau bahkan jauh dari syariat, gitu ya, itu masih bisa sebenarnya itu masih bisa kita terima harusnya, gitu ya. Meskipun berbeda tujuan, gitu ya. Dia tuh sibuk duniawi, gitu ya. Sementara kita pengen itu ya, kita tuh orientasinya ke akhirat ya, ke surga itu. Sementara suami dunia terus gitu. Itu yang pertama adalah itu ada hal yang masih bisa diterima selagi tadi belum melanggar syariat. Nah, kalau perbedaannya itu udah sangat jauh, dalam hal ini adalah akidah tadi ya. Kalau bagi saya itu adalah hal prinsip itu adalah akidah, sudah melanggar akidah, sudah melanggar melenceng syariat, maka kita ajak gitu. Kan kita udah tahu nih istri ya. Istri udah tahu, udah paham, kita ajak Bu, kita ajak bunda-bunda sekalian, ajak suami untuk dalam kebaikan. Mengajaknya itu juga tadi ada tekniknya, jadi nggak kemudian menggurui, tidak menasehati. Tidak menasehati ini bahasan lain sebenarnya ya, tapi ada tekniknya ya. Ketika kita ingin mengajak suami itu tidak dengan menggurui, tidak dengan menggurui, tidak dengan menasehati, karena itu kan mental. Cara mengajaknya gimana itu? Dengan saling mengingatkan, entah itu ngajak ngobrol tadi ya, ngobrol yang dan ringan. Setelah kita kondusifkan, kita ajak ngobrol, itu adalah salah satu cara. Kemudian ajak. Kalau kita nggak bisa, kita libatkan orang ketiga. Orang ketiga itu bukan
ini ya, orang ketiga dalam ini adalah orang yang kita percaya. Orang yang kita percaya untuk kemudian bisa mengajak suami dalam kebaikan. Itu juga sangat berpengaruh ibu-ibu. Circle ya, kalau bahasa sekarang itu circle. Circle itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan suami. Maka kita juga berhak apa ya, protes misalkan suami itu kok gaulnya sama orang-orang itu ya, kita nggak apa-apa, nggak boleh, nggak usah. Kalau saya itu misalkan saya nggak merasa percaya dengan circle-nya atau salah seorang teman, maka ketika dia mau pergi sama dia, saya larang, nggak usah lah, saya kan lagi butuh nih kamu di rumah, anak-anak lagi butuh kamu, dengan alasan apapun ya, yang dan intinya tuh kita menghindarkan dia dari orang yang tidak kita percaya itu. Kalau kita nggak bisa, sekali lagi adalah kita hadirkan orang yang memang berpengaruh bagi seorang suami. Kalau bagi saya ya, bagi selama ini tuh orang yang berpengaruh bagi suami saya adalah ayahnya. Jadi mertua saya itu. Ayahnya suami itu adalah orang yang sangat berpengaruh bagi suami. Jadi kalau kita ada masalah, tapi selama ini belum ya, belum pernah melibatkan. Saya melihat ketika memang ayah beliau adalah orang yang sangat berpengaruh, maka ketika ada masalah, yang perlu saya rangkul, yang perlu saya ajak menjadi orang yang ketiga adalah ayah suami saya itu. Nah, suami-suami bunda di sini juga pasti bisa ya, pasti ada ya, pasti ada orang-orang yang memang dia tuh berpengaruh atau dominan bagi suami kita. Itu kita bisa akali di situ dengan menjauhkan darinya, atau kita libatkan orang lain tadi untuk dan sama-sama menasihati. Kurang lebih begitu ya, karena kan kasusnya nggak spesifik, jadi saya jawabnya juga secara umum aja gitu. Kasusnya nggak spesifik, perbedaan tujuannya itu seperti detailnya itu seperti apa, di dalam hal seperti apa. Jadi bagaimana Bunda Ami, ada respon nggak? Oke, silakan Bunda Ami, kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand. Jadi kita harus punya batasan dulu ya Ibu-ibu. Jadi kita harus punya batasan yang sebaiknya tidak dilanggar ya, oleh pasangan kita. Nah, ketika kita sudah menentukan batasan atau boundaries ya, batasan. Nah, selagi belum keluar dari batasan itu yang kita buat ya, maka sebaiknya kita maafkan, masih bisa kita maafkan, perbaiki. Ya. Tapi kalau sudah keluar dari batasan itu, nah kita bisa tadi melakukan langkah-langkah tadi dengan melibatkan orang ketiga itu ya, mediator gitu ya. Begitu Bunda Ami. Ini ada respon Bunda dari Bunda Ami, mungkin beliau akan melibatkan mertua gitu ya, rumah tangganya gitu ya. Insya Allah. Jadi pentingnya pihak ketiga sebagai apa ya, mediator gitu ya Bunda ya. Tapi harus orang yang dipercaya ya Bu, karena bisa jadi malah orang ketiga yang tidak dipercaya malah jadi bikin runyam. Jadi harus pintar-pintar tadi, pintar-pintar milih orang. Ya, lanjut apa? Pertanyaan selanjutnya mungkin saya lanjutkan ya Bunda Evi ya. Dari Bunda Khoridatul Baihia. Bagaimana kalau menghadapi suami yang kurang berkomunikasi, Bun? Mungkin dengan istri, sebagai contohnya ini tentang masalah keuangan gitu. Mungkin komunikasinya kurang terbuka atau seperti apa gitu. Mungkin Bunda Evi punya best practice-nya atau tips dan trik mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Silakan Bunda. Nah, masalah keuangan ya. Ini juga sebenarnya masih terlalu umum ya pertanyaannya. Mendetailnya harus kalau saya juga jawab secara umum ya. Secara umum kalau misalkan suami kurang terbuka dalam hal keuangan, nah sekali lagi selagi suami sudah memenuhi kebutuhan utama kita, itu udah sebenarnya tuh nggak harus loh kita tahu, nggak harus kita tahu semuanya terkait keuangan, selama kebutuhan kita itu sudah terpenuhi. Itu aturannya tuh begitu. Jadi selama kebutuhan kita sudah terpenuhi, hak-hak kita sudah terpenuhi, sebenarnya kita nggak harus tahu semuanya. Kecuali kasusnya kebutuhan kita nggak terpenuhi, tapi kita melihat kok ada yang salah ya, suami itu gajinya berapa sih kok, padahal dia kerjanya PNS misalkan, PNS tapi kok ngasih ke saya sedikit. Ketika saya minta sesuatu nggak diturutin, itu baru kita buka komunikasi di situ dengan suami. Kita buka komunikasi apa yang menjadi kendala kita, kebutuhan kita. Lagi-lagi memang harus komunikasi ya. Kalau komunikasinya udah nggak baik, itu memang itu adalah red flag lagi-lagi ya. Itu adalah tanda bahaya yang harus kita selesaikan segera itu ya. Ketika komunikasi udah nggak baik, itu udah udah susah itu ya. Tadi ya balik lagi, kalau selama keuangan itu memang kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita nggak harus tahu semuanya.
Itu aturannya, aturan dalam syariat juga begitu sebenarnya kan. Karena suami kan berhak, dia sebagai qawwam itu beliau berhak mengatur apa yang menjadi kepemimpinannya, salah satunya adalah dalam hal nafkah. Selama kita sudah terpenuhi. Kalau belum, maka kita boleh membuka komunikasi di situ. Kebutuhan kita, kemudian kendala yang kita rasakan. Terus solusinya gimana nih? Diajak suami. Kira-kira gimana nih kalau kebutuhan kita segini, tapi kok keuangannya nggak menutup ya? Kita komunikasikan di situ. Nah, kurang terbukanya dalam hal apa? Ini juga perlu didetail nih, supaya solusinya juga tepat. Ya. Gimana ini Bu? Siapa nih? Horidatul. Ya. Ya. Kalau secara umum begitu ya. Sepakat nggak? Mungkin sama seperti yang Tevi tadi sampaikan gitu ya, Teh. Jadi perlu disetting dulu gitu ya. Komunikasinya biar lancar, biar apa yang ingin diluruskan biar benar-benar lurus gitu ya. Jadi perlu persiapan sebelum diajak komunikasi. Soalnya saya sendiri tuh, saya juga nggak tahu gaji suami saya loh. Sampai sekarang. Karena yang saya pegang itu yang penting kebutuhan saya terpenuhi tadi ya. Kebutuhan saya, anak-anak, ketika saya butuh juga suami mau mensolusikan, mau nyari, nah itu udah cukup sebenarnya, nggak perlu kita nyari itu ya detailnya berapa. Kecuali kita memastikan tadi caranya udah halal ya, dengan catatan kita sudah memastikan cara suami itu halal. Sisanya tuh nggak perlu kita kepo-kepo, karena itu bahkan itu kalau kata dokter Aisyah Dahlan sekali lagi gitu ya, karena kan beliau kan pakar neurologis itu ya, termasuk pasangan suami istri, kalau suami terlalu diulik, terlalu dicampuri, kita terlalu mendominasi kehidupan keuangan suami, justru itu akan merusak qawwam, gitu ya. Akan merusak qawwam, posisi suami sebagai qawwam. Jadi sebaiknya kita tidak terlalu dominan ya dalam hal nafkah, gitu. Itu salah satu tips ya. kalau udah terpenuhi ya udah, gitu ya. Begitu Kak. Bunda Wulan. Horidatul gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kalau misalkan Bunda Khoridatul ada yang ingin disampaikan lagi, boleh dilanjut chatnya Kak, silakan. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bunda Umunaya nih ya. Izin bertanya tentang cara agar menerima segala kekurangan suami nih. Mungkin biar lapang gitu ya, biar pas gitu ya sama kekurangan suami ini gimana sih Bun caranya? Silakan Bunda Evi. Ya. Bagaimana cara menerima kekurangan? Tadi sudah saya bahas di sudut pandang ya. Sudut pandang setelah menikah, salah satunya adalah kita harus sadari betul bahwa pasangan kita itu nggak sempurna. Karena kita juga nggak sempurna. Bahkan Rasul, para sahabat itu pokoknya nggak ada sempurna lah. Manusia sesoleh apapun itu nggak ada yang sempurna. Ini harus kita sadari yang pertama. Kalau kita sudah menyadari hal itu, kan insya Allah itu adalah akan lebih legowo ya. Lebih legowo, oh ya berarti suami saya itu nggak sempurna, pasangan kita nggak sempurna, itu udah satu solusi itu ya. Yang kedua caranya adalah selagi kekurangan itu adalah memang lagi-lagi kita harus punya batasan ya. Selagi kekurangan itu bukan hal-hal yang memang prinsipil, ya, bukan hal-hal yang berpengaruh besar, nah kita maafkan, kita maklumi, gitu ya. Kita terima karena itu akan menjadi ladang pahala kita. Ya. Tapi kalau kekurangannya adalah hal-hal yang prinsipil tadi yang melanggar prinsipil, maka perbaiki. Ya. Kita komunikasikan, kita perbaiki. Based on pengalaman lagi ya, karena kan kita sharing gitu ya. Dulu saya sangat mempermasalahkan ketika suami nggak mandi, misalnya malas mandi atau naruh handuk sembarangan, naruh barang nggak pada tempatnya tuh bikin saya tuh masalah besar bagi saya itu. Sering cekcok tuh dalam hal-hal itu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, oh ya udah kayaknya emang nggak bisa diubah deh, karena selalu diulang gitu ya. Ya udah, selama itu bukan hal-hal yang prinsipil, bukan hal yang berpengaruh besar bagi kehidupan rumah tangga itu ya, bagi kita gitu ya. Selama dia juga sudah menjalankan kewajibannya itu, yang lain gitu ya, kita maafkan karena itu akan jadi ladang pahala bagi kita gitu ya. Tapi kalau memang bisa diubah ya kita komunikasikan aja, kita coba, nggak masalah, kita coba komunikasikan, siapa tahu berubah ya. Tapi kalau tadi kasus kayak saya udah berupaya komunikasi tapi nggak berubah, ya udah, orang itu bukan hal yang prinsipil kok gitu ya. Kita terima aja, kita jadikan itu sebagai ladang pahala. Kurang lebih begitu Bunda. Oke. Jadi harus tentukan batasan ya, batasan mana yang kira-kira bisa kita maafkan, mana yang bisa kita ubah.
kita komunikasikan dengan suami. Oke. Gitu ya, Naya. Nah, Ini ada pertanyaan Bunda, sepertinya beririsan dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu. Tapi mungkin nanti dari Bunda Evi ada tambahan gitu ya. Bertanya tentang cara menyikapi ketidaksempurnaan diri atau pasangan agar bisa saling melengkapi dan tidak menjadikan ketidaksempurnaan tersebut jadi masalah nih Bu nanti di rumah tangga. Sebenarnya tadi udah dibahas nih, tapi kalau misalkan Bunda Evi ada yang ditambahkan. iya, boleh. Salah satu sudut pandang tadi ya sudah juga saya bahas, sudut pandang setelah menikah itu adalah kita mau belajar dan bertumbuh. Setelah menyadari kekurangan, gitu ya, menyadari bahwa pasangan kita tidak sempurna, diri kita juga tidak sempurna, maka langkah selanjutnya apa? Mau belajar dan mau bertumbuh. Gitu. Dan itu harus sama-sama sih memang ya, karena kalau hanya satu pihak itu tadi tidak akan ideal. Maksudnya sama-sama ini juga nggak harus sama persis, gitu ya. Nggak harus 50-50. Gitu ya. Tapi prosesnya kita mau sama-sama berproses. Misalkan suami, kalau saya ya dalam kasus saya, misalkan suami udah jadi influencer kan, misalkan kaliber yang lebih tinggi, gitu. Sementara saya masih di sini karena saya sibuk rumah tangga. Nggak masalah. Yang penting di sini adalah saya dan suami mau sama-sama berproses, mau sama-sama bertumbuh meskipun levelnya beda. Paham ya maksudnya? Jadi sama-sama belajar di sini tidak harus 50-50, tapi frekuensinya sama. Gitu. Satu server, gitu. Kita mau belajar, kita mau bertumbuh sama-sama nih. Gitu. Itu solusi dari mengatasi ketidaksempurnaan, kekurangan. Gitu. Itu kan ketika itu terjadi, Masya Allah itu imbasnya tuh makin sakinah, makin mawadah, insya Allah makin rohmah. Gitu. Karena sama-sama bertumbuh. Jadi pertanyaan gimana ya? Ada lanjutnya? Itu ya kurang lebih ya caranya menerima kekurangan. Sama-sama bertumbuh. Jadi solusi dari mengatasi kekurangan itu adalah dengan mau belajar dan sama-sama bertumbuh, mau bertumbuh. Itu bekal yang harus dimiliki selama pernikahan. Karena kalau kita sudah merasa cukup, nggak akan bisa ya. Bukan nggak akan bisa, kalau sudah merasa cukup, biasanya kita akan menghadapi masalah yang ketika menghadapi masalah, gitu ya, itu kita akan kekeh dengan pendapat kita kan, gitu ya. Pendapat kita karena nggak mau menerima masukan, nggak mau menerima ilmu baru. Gitu. Nah itu juga akan menjadi masalah, itu pasti, gitu ya. Karena kita sudah merasa cukup. Gitu. Berarti di setting niat untuk mau berproses bersama gitu. Benar. Oke, begitu ya Bunda Gina gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Bunda nih dari Ega gitu ya. Pandangannya ini seperti yang Bunda sampaikan di materi tadi tentang biduk mertua nih Bunda ya. Bagaimana kalau misalkan calon pasangan kita mempunyai syarat setelah menikah untuk tinggal bersama mertua. Bagaimana menurut pandangannya Teh Evi? Silakan Teh. Ya baik, ini belum menikah berarti ya misalkan ya. Belum menikah tapi calon suami mensyaratkan untuk tinggal dengan mertua. Nah, kita pertama pandang dulu nih pandangan Islam terkait apa ya kehidupan pernikahan setelah menikah, hidup dengan mertua itu bagaimana sih Islam memandangnya? Ternyata Islam itu memandang ketika hidup dengan mertua itu bukan sesuatu yang ideal. Bukan sesuatu yang ideal meskipun boleh ya, tidak haram ya, tidak kemudian menjadi haram ya. Tapi tidak ideal ya. Tinggal dengan mertua itu tidak ideal karena apa gitu ya? Karena kehidupan suami istri itu adalah ibarat istana, membangun istana. Membangun rumah tangga itu ibarat membangun istana yang mana di sana idealnya hanya boleh ada raja dan ratu. Sementara kalau kita tinggal di rumah mertua, sementara mertua itu kan juga punya istananya sendiri, berarti ya, dalam tanda kutip punya istananya sendiri, maka tidak akan ideal dimanapun itu. Ya. Kehidupan nyata ya, di rumah tangga maupun kehidupan nyata dalam kehidupan ya, dalam bahkan istana sendiri itu kan nggak boleh ada dua raja dan dua ratu. Ya. Dalam Islam ternyata begitu, ya. Tidak dianjurkan dan tinggal bersama mertua, ya. Kecuali memang dalam keadaan tertentu, ya. Itu tidak menjadi haram, ya. Cuma memang tidak ideal. Ya. Dan ini pasti sudah banyak testimoni ya, saya rasa. Silakan testimoni banyak. Saya juga sering mendengar curhatan itu. Pasti gitu ya. Memang tidak ideal, banyak curhatan yang memang tidak ideal ketika mereka tinggal bersama mertua gitu ya. Gitu. Ternyata memang dalam Islam pun memang tidak dianjurkan gitu. Maka bagaimana kita menyikapi ketika calon suami mensyaratkan demikian? Ya kita sampaikan aja gitu. Tapi gimana ya menurut saya idealnya itu kehidupan pernikahan itu harus mandiri gitu ya. Minimal
ya tadi tidak ada dominasi orang lain gitu ya. Kecuali mertuanya memang kita bisa melihat ya di situ ya. Ketika ta'aruf kita melihat mertua kita tuh orangnya santai misalkan gitu ya. Santai gitu ya, tidak dominan. Tapi sebaik-baik apapun memang sebaiknya enggak sih. Karena mertua saya juga baik banget sih. Mertua saya tuh baiknya super, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah ya, sebuah kenikmatan. Saya dikaruniai mertua yang sangat baik. Tapi ternyata sebaik apapun ketika tinggal dalam satu rumah itu tidak akan timbul ketidaknyamanan gitu ya. Akan timbul ketidaknyamanan. Maka kita komunikasikan sekali lagi ya dengan calon pasangan. Mumpung belum nikah nih, belum menikah nih, kita latihan dulu komunikasi. Kalau sebelum menikah aja komunikasi yang nggak baik, misalkan dia itu tidak mau menerima pendapat dari kita itu ya, calon istrinya itu belum jadi istri kan, itu bisa kita lihat, itu juga sebuah penilaian ya bagi kita ya. Ketika sebelum menikah kita komunikasi, ternyata dia adalah orang yang tidak mau menerima masukan, itu udah terserah sih pilihannya mau diterima atau tidak, mesti mau pasangannya calonnya mau diterima atau tidak. Kalau saya sih biasanya nggak masalah. Saya gampang nolak sih, karena dulu sebelum menikah dengan suami saya sekarang tuh saya udah sering banyak nolak. Jadi nggak usah takut ibaratnya itu menolak lamaran, itu nggak usah takut gitu. Ketika itu karena Allah gitu ya, kita merasa memang ini tidak akan membawa kebaikan selama belum bisa tidak bisa dikomunikasikan ya. Kalau bisa dikomunikasikan itu akan lebih baik. Barangkali calon tadi yang mau calon suami kita mau menerima masukan dan bisa berubah pikiran dengan alasan-alasan yang memang rasional yang bisa diterima itu sesuai syariat gitu. Insya Allah bisa itu. Begitu Kak Ega itu ya. Mumpung belum nikah nggak apa-apa dikomunikasikan aja gitu. Dari situ kita bisa menilai itu calon suami seperti apa dia. Oke. Iya. Oke, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih Bun ya. Kalau dari tadi ada yang bertanya tentang apa ya, permasalahan rumah tangga gitu. Mungkin sekarang ini ada teman-teman yang bertanya tentang rekomendasi buku gitu ya. Dari tadi Bunda Evi sering tuh merekomendasikan apa ya, mengutip dari ini, mengutip dari siapa gitu ya. Ini ada yang bertanya tentang rekomendasi buku atau literasi tentang rumah tanggaan Bunda. Silakan Bunda Evi. Kalau buku tuh sebenarnya banyak banget ya. Cuma ya saya rekomendasi yang saya baca aja ya. Kalau referensi narasumber itu saya dari tadi Dr. Aisyah Dahlan gitu ya. Atau Bu Eli Risman tahu kan ya. Eli Risman tuh lebih ke parenting gitu. Kalau buku saya sebenarnya sembarang aja sih. Nggak kemudian terpaku dalam satu buku. Ketika itu membahas pernikahan, ya saya baca aja gitu ya. Selagi itu Islam ya tentu saja ya. Kalau dari luar tuh nggak saya rekomendasikan ya, karena kan banyak ya teori-teori pernikahan dari luar, psikologi pernikahan gitu. Itu banyak sekali penulis-penulis dari luar juga itu ya, dari luar negeri. Meskipun bagus tapi tidak saya rekomendasikan sebelum kita belajar dari Islam dulu itu ya. Jadi selama itu teori-teori buku-buku pernikahan Islam, nah nggak apa-apa dilahap aja semuanya, dilahap aja semuanya gitu ya. Karena kan belajar tuh jangan pernah merasa cukup atau terpaku pada satu sumber. Kita baca aja semuanya gitu ya. Termasuk narasumber tadi juga nggak masalah kita ambil dari siapapun itu, kita ambil gitu. Kalau rekomendasinya siapa sih ya, kalau spesifiknya ya saya lupa sih judulnya, tapi terkait itu kehidupan laki-laki dan perempuan. Saya lupa judulnya apa nih, gimana ya. Saya lupa penulisnya dan judulnya itu, tapi itu terkait psikologi suami istri. Psikologi suami istri itu saya baca itu Masya Allah terpengaruh banget ya, berpengaruh banget bagi bagaimana saya menyikapi seorang suami itu ya. Karena ternyata psikologi seorang laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Tapi bukan Dr. Aisyah Dahlan, ada lagi ulama Islam. Ulama Islam saya lupa namanya, itu menjelaskan terkait psikologi suami istri. Itu juga berpengaruh ya sejauh ini ya bagi saya. Sisanya tadi nggak masalah dilahap aja semuanya. Selagi masih dari Islam. Kalau mau dari luar juga boleh, tapi harus hati-hati juga ya memfilter. Kadang bagus-bagus juga sih dari luar, tapi harus difilter sih. Memang banyak hal-hal yang liberal ya, yang sekuler ya. Nggak boleh kita ambil. Nah itu juga bagus ya, bukan pernikahan Cinderella, Ustadz Iwan Januar, Risalah Hibah, Menikah Rasa Jannah itu juga ada bukunya, tapi itu lebih ke tips-tips ya, tips-tips kasuistik.
Gitu sih Kak, Kak Nafisah deh, rekomendasi buku ke rumah tangga itu. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget ya Bunda ya. Oh. Literatur dalam Islam tuh banyak banget. Apalagi tadi Bunda yang apa namanya yang Kak Min baru tahu tuh tentang ini Bun, yang kalau misalkan memukul anak tuh ternyata detailnya tuh ada gitu ya dalam Masya Allah. Islam itu, Masya Allah banget. Ya, jadi memang perlu kita perkaya tuh ilmu-ilmu tentang parenting, tentang pernikahan. Ternyata di Islam tuh udah dibahas detail gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bunda dari teman kita, ada di usia kepala 3 dan belum menikah. Bagaimana untuk tetap menguatkan diri agar tetap berhusnuzon gitu. Tadi yang pertama kalau sebelum menikah itu kan cara melayakkan diri, memantaskan diri itu kan satu-satunya adalah dengan belajar, ya. Cara memantaskan diri, menjemput jodoh itu bukan dengan gimana-gimana, tapi belajar itu udah cara menjemput jodoh, gitu ya. Karena sisanya, karena jodoh itu kan sebenarnya bukan kuasa kita ya. Kodo Allah itu adalah jodoh itu adalah kodo Allah. Yang mana makna kodo di sini adalah di luar kuasa manusia, gitu ya. Maka cara yang bisa kita kuasai adalah dengan belajar. Memantaskan diri itulah dengan belajar. Di samping kita ikhtiar lain mungkin secara teknis ya. Misalkan kita tolong ke orang yang kita percaya itu ya. Ke orang tua kita misalkan carikan jodoh itu nggak masalah. Itu ikhtiar yang sifatnya lahiriah itu ya. Tapi persiapan utama itu adalah dengan belajar. Nah, kemudian pertanyaannya kalau dia pertanyaan adalah bagaimana berhusnuzon gitu ya. Berhusnuzon itu kita minta aja sebenarnya. Jodoh itu bisa diminta loh. Ya emang bisa ya. Semuanya bisa diminta ini. Jadi berhusnuzonnya itu adalah dengan taqarrub ilallah ya. Yakin bahwa karena itu adalah di luar kuasa manusia, maka yang terbaik itu adalah dari Allah ya. Terbaik itulah waktunya, orangnya itu adalah dari Allah yang terbaik gitu ya. Dan itu bisa kita minta. Jadi kadang nih ya, kenapa saya katakan ini karena kadang tuh ada luput nih. Teman-teman single lillah, dia tuh pengen nikah tapi nggak minta gitu. Padahal itu minta aja ke Allah, ya Allah. Karena menikah itu kan ibadah ya, kebaikan. Dan itu bisa kita minta ke Allah, ya Allah berikanlah apa ya, tekstualnya gimana ya? Ininya minta jodoh ya Allah, apa ya, segerakanlah jodoh gitu ya. Segera datangkanlah jodoh bagi hamba itu ya. Yang terbaik menurutmu gitu ya. Itu diminta karena saya dulu juga minta. Minta. Dan saran yang saya sering sarankan ke para teman-teman single itu minta aja gitu ya. Minta ke Allah karena jodoh itu kan kuasa Allah, bukan bukan nggak ada campur tangan manusia di sana gitu ya. Campur tangan manusia itu hanya berikhtiar, tapi goalnya sama siapa itu benar-benar mutlak. Pasti mengalami ya. Kadang kan ada orang yang pacaran 10 tahun, belasan tahun, jodohnya sama siapa itu salah satu bukti bahwa jodoh itu adalah kode Allah. Bahkan tadi bagi kita yang memutuskan untuk tidak pacaran gitu ya, memilih untuk tidak pacaran, ternyata bisa juga dapat jodoh itu ya. Karena itu memang hak prerogatif, hak mutlak hak Allah gitu, menentukan jodoh. Maka kita minta gitu. Bahkan itu menjadi pahala loh, karena kita menginginkan kebaikan. Kita meminta kebaikan itu adalah sebuah pahala itu. Gitu, perkara jodoh itu ya. Jadi kita minta itu ya, sembari kita bersabar sambil mematahkan diri tadi ya dengan belajar. Kalau lebih begitu ya, husnuzon itu ya. Berprasangka baik, hilangkan prasangka yang memang apa ya, membuat kita itu negatif itu ya. Misalkan omongan tetangga, nah itu apalagi biasanya, atau orang tua, bahkan ya orang tua kita sendiri ya, nggak masalah itu, karena jodoh itu hak mutlak hak Allah gitu. Kak siapa? Kak Indah. Indah, Masya Allah ya. Semoga Allah segerakan ya Kak Indah ya. Jangan lupa diminta, gitu ya. Kita minta ke Allah. Oke, Masya Allah ya. Jadi kok saya pengen nangis ya. Ada rekomendasi nih dari Bunda Nur Fadila. Tadi ada yang pertanyaan tentang rekomendasi buku. Ini ada beliau menyampaikan tentang buku rekomendasinya dari Wanita Berkarir Surga dari Ustadz Felix. Ya. Itu bagus juga sih. Itu bisa jadi salah satu rekomendasi. Oke, karena di sini udah nggak ada lagi nih teman-teman yang bertanya Bunda, dan di sini udah masuk waktu zuhur gitu ya. Mungkin kita bisa akhiri pertemuan Zoominar kali ini, tapi sebelumnya saya izin untuk membacakan kesimpulan dulu bahwasanya
mengingatkan lagi gitu ya untuk teman-teman di sini, kita sama-sama belajar. Mungkin pertemuan kali ini sebenarnya sudah disetting nih sama Allah. Nggak mungkin Allah mempertemukan kita dalam satu ruangan yang apa ya, nggak disetting gitu ya Bun ya. Jadi memang udah dirancang sama Allah pertemuan kita hari ini. Dan ternyata menikah rasa jannah bukan bermakna bahwa pernikahan itu selalu suka dan gembira gitu ya Bunda ya. Kebahagiaan surga tak bisa digambarkan dengan dunia, karena surga itu Masya Allah banget indahnya kalau misalkan kita baca ayat-ayat Al-Quran gitu ya, ceritanya detail-detail surga itu ada apa aja gitu, Masya Allah banget gitu ya. Melainkan dengan cara menjalani kehidupan pernikahan kita dengan berorientasi pada ridhonya Allah, dan juga bagaimana cara mencapai jannah gitu. Dengan bonus, tadi dikatakan ada 2 bonus nih, yang kalau misalkan kita tetapkan visi misi karena ridho Allah, kita bakalan dapat bonus keberkahan dan juga kebahagiaan gitu ya Bunda ya. Oke, harapannya dari pertemuan kita hari ini, dari kelas kita kali ini, banyak berkah, banyak juga terlahir keluarga yang bersandarkan pada Allah dan menguatkan apa ya, semuanya itu berdasarkan ridhonya Allah gitu Bunda. Amin. Oke, sebelum kita tutup Zoominar kali ini, boleh kita foto bersama dulu Bunda? Oke, teman-teman di sini boleh on cam juga, silakan gitu ya, mempersiapkan posisinya, silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya akan mengingatkan lagi, insya Allah di pekan depan ya, hari Sabtu tanggal 22, kita akan belajar lagi nih sama Bunda Evi lagi untuk membahas tentang ketika pernikahan tak lagi menawan, seperti yang Bunda Evi spill ya dari tadi gitu ya. Mungkin kita bisa bertemu di 1 minggu ke depan gitu ya, insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman ya, saudara-saudara semuanya. Sekian dari kami gitu ya. Untuk materinya insya Allah nanti akan di-share di grup Zoominar Parenting Islami di Kairin. Terima kasih bunda-bunda yang sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.